فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillah walhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, untuk jarak yang tadi pagi memang kita tidak nulis ya, jadi alhamdulillah untuk yang bahasa Arab. Kita masih membahas tentang masalah ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, dan kita sudah membahas masalah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu kita mulai pembahasan gambaran yang Allah berikan tentang hakikat para ulama di dalam surat Al-Baqarah itu. Maka kita mulai pensyarahannya. Hadhil ayat mau'izatullahi ta'ala li Bani Israel. Ayat-ayat ini adalah petuah Allah Ta'ala untuk Bani Israel. Wahum muttasifuna bil ilm, dan mereka itu disifati dengan ilmu, punya ilmu yang banyak, karena mereka mendapatkan Taurat, mendapatkan Injil dan lain-lain. Wa qad asyara al-mu'allif rahimahullah anna tilkal ayat, dan sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, telah mengisyaratkan bahwasanya ayat-ayat tadi tatabammanu ba'dal akhlaq, mengandung beberapa akhlaq allati yanbaghi an yatahalla bihal ulama, yang seharusnya para ulama itu menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak tadi. Walaupun ini kitab akidah, tetapi ini juga pelajaran akhlak yang sangat penting. Wahia, di antara akhlaknya apa itu yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi? Al-ula tadzakurun ni'mah, mengingat nikmat Allah, jangan melupakan itu. Wasaniyah al-wafa'u bil ahad, yang kedua adalah menunaikan perjanjian. Kalau sudah berjanji, maka jangan menyelisihinya. As-salisah ar-rahab, yaitu takut kepada Allah. Ar-rabi'ah al-imanu bima nazzalahu Allah. Sengaja kita menggunakan lafaz fa'ala sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, karena itu terkait dengan apa? Terkait dengan kitab-kitab terdahulu. Walaupun secara makna hampir sama, nazzala dengan anzala. Beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Al-khamisah la yashtari bi ayatillahi thamanan qalila, tidak membeli harga yang murah dengan ayat-ayat Allah, yaitu tidak menjual ayat Allah demi mendapatkan barang-barang yang murah, yaitu keduniaan. As-sadisah taqwallah, akhlak yang keenam adalah bertakwa kepada Allah. As-sabi'ah adamu talbisil haqqi bil batil, yang ketujuh adalah tidak mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Talbis yaitu melakukan takhliq atau pencampuran. As-saminah idharul haqq, yaitu menampilkan kebenaran. Ini akhlak para ulama, berani menampilkan kebenaran. At-tasi'ah iqamatus shalah, menegakkan salat. Al-ashirah ita'uz zakah, menunaikan zakat. Al-hadiyata asyrah, yang ke-11, luzumu as-salati jama'atan, setia dengan salat jamaah. As-saniyata asyrah, yang ke-12, ibtida'ul islah min nafsihi qabla ghairi, memulai perbaikan dari dirinya sendiri sebelum orang lain. As-salisata asyrah as-sabr, yaitu sabar. Ini akhlak yang sangat agung, wajib dimiliki oleh para dai, dan bahkan ini wajib bagi setiap muslimin untuk memiliki kesabaran. Al-rabi'ata asyrah ar-rukun ilallah la ila quwwati nafsih, kita bersandar kepada Allah, bukan kepada kekuatan diri sendiri. Al-khamisata asyrah al-khusyu', kekhusyuan kepada Allah, merundukkan hati kepada Allah, terutama di dalam sholat. As-sadisata asyrah tadzakkuru liqa'illah,
mengingat bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat dan juga mempertanggungjawabkan amalan-amalan dan sebagainya. As-sabi'ata asyrah al-ihtida' bil kitabil ladzi unzila ilaihim. Mengikuti petunjuk, ihtidak, mengikuti petunjuk dengan kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu setia kepada kitab tersebut, menjadikan kitab itu sebagai sumber hidayah, bukan sekedar dibaca di bulan Ramadan tetapi dan juga tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. As-saminata asyrah yang ke-18 at-taubatu idza adnab, bertobat apabila melakukan dosa. Karena para ulama, apalagi orang semacam kita, memiliki banyak dosa tentunya, bukan orang yang maksum. Tapi apa? Kalau berbuat dosa, langsung bertobat. At-tasi'ata asyrah yang ke-19 al-aklu minat thayyibat, memakan dari yang halal, yang baik-baik. Al-ishrun adamul ifsadi fil ard, tidak membuat kerusakan di bumi, baik kerusakan secara fisik ataupun kerusakan secara apa? Secara non fisik. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsir, maksudnya adalah apa? Membuat kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu yang menyebabkan rusaknya udara, rusaknya air, rusaknya daratan dan sebagainya. Dan ini yang disebutkan Ibnu Qayyim juga di dalam Ad-Da'wah Dawa. Rusaknya tanah, rusaknya udara, rusaknya air, dan rusaknya kesuburan adalah disebabkan oleh kemaksiatan. Al-hadiyatu wal ishrun yang ke-21 al-isti'ab bi uqubatiz zalimin, mengambil pelajaran dari hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Terutama ini adalah apa? Di zaman Bani Israel, banyak dari mereka yang menyaksikan kampung-kampung yang dibinasakan, kampung-kampung yang tenggelam ke dalam bumi, kampung-kampung yang penduduknya berubah menjadi monyet dan babi dan sebagainya. Maka hendaknya yang masih hidup itu mengambil pelajaran. As-saniyatu wal ishrun yang ke-22 imtisalul awamir biduni ta'annud, melaksanakan perintah tanpa banyak melakukan pembantahan. Kalau Bani Israel lain, banyak membantah Nabi Musa ketika diperintah itu. Maka kita jangan seperti itu. As-salisatu wal ishrun yang ke-23 ijtinabu asbabi qaswatil qulub, menjauhi sebab-sebab keringnya hati atau kakunya hati. Apa yang menyebabkan hati itu menjadi kaku? Banyaknya makan-makan yang syubhat, dan juga banyaknya apa? Mendengar nyanyian, itu membuat hati jadi kaku. Dan juga apa? Sering mendengar caci makian, itu membuat hati menjadi kaku. Demikian pula apa? Jarang membaca kitabullah, itu juga hati menjadi kaku. Terlalu banyak tertawa, itu juga membuat hati jadi kaku. Maka apa? Disyariatkan untuk kita banyak menangis ketika membaca Al-Quran dan sebagainya. Ar-rabi'atu wal ishrun yang ke-24 adamul kadhibi 'ala Allah, tidak berdusta atas nama Allah, tidak bermudah-mudah untuk mengatakan ini halal, ini haram tanpa tahu dalilnya, dan tidak sembarangan mengatakan Allah telah benci kamu, itu bahaya. Atau sebaliknya mengatakan Allah pasti telah ridho dengan ulama fulan, itu juga tidak boleh. Jadi hati-hati berbicara atas nama Allah. Lebih baik bentuknya adalah doa. Al-khamisatu wal ishrun yang ke-25 tauhidullah fil ibadah, menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Ini termasuk bantahan kepada orang-orang Sufiyah yang mengatakan surat Al-Baqarah tidak ada pembahasan tauhid. Bahkan awal perintah dalam surat Al-Baqarah adalah tauhid. Apa itu? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ini masalah tauhid. Sampai firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian telah mengetahui. Banyak Al-Baqarah itu pembahasannya juga masalah tauhid. As-sadisatu wal ishrun yang ke-26 birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Dan kondisinya adalah seperti yang disebutkan oleh Yusuf ibn al-Asbaq, bahwasanya orang yang menasihati terhadap kebatilan, memperingatkan terhadap kemungkaran, sesungguhnya dia itu lebih berjasa daripada orang yang diam dan banyak memuji. As-sabi'atu wal ishrun al-ihsanu ila dzil qurba, berbuat kebajikan kepada sanak kerabat. As-saminatu wal ishrun yang ke-28 al-ihsanu ila yatim,
berbuat baik kepada anak yatim, dan ini pahalanya luar biasa. Dan itu termasuk sebab-sebab naiknya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat dengan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tasi'atu wal ishrun, yang ke-29, al-ihsan ilal masakin. Berbuat kebaikan kepada orang-orang miskin. Kasihan, hati mereka telah diluluhkan dengan keperluan yang tidak tercukupi. Maka hendaknya kita yang memiliki kemampuan dan sebagainya, kita bantu mereka, kita sayangi mereka, dan kita tolong mereka dan sebagainya. As-salatun, yang ke-30, akhlak ke-30, husnul kalami ma'an nas, yaitu bicara baik dengan orang-orang. Tidak bermudah-mudah mencaci maki, tidak bermudah-mudah mengeluarkan kamus binatang dan sebagainya. Tapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Allah Ta'ala berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik untuk manusia. Makanya sebagian pelajar Yaman yang waktu kita di Damat itu bagus, karena biasa namanya dalam mendidik, terkadang orang tua marah pada sang anak, tapi dia tidak seperti orang awam yang di Damat yang mudah sekali menyebut istilah-istilah yang busuk itu, istilah monyet atau babi atau anjing. Tapi dia ketika jengkel mencaci anaknya dengan benda-benda yang bagus. Ya bertukal, wahai orange. Kadang bilang, ya bakot, wahai kentang. Ketika jengkel. Dengan buah-buahan. Itu mending. Ketika terlalu jengkel. Kalaupun nggak jengkel, doa yang bagus-bagus. Baik. Al-hadiyatu wassalasun, yang ke-31, adamu safkid dima bi ghairi haq. Tidak menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. As-saniyatu wassalasun, yang ke-32, adamu ikhrajil mu'minin min diyarihim bi ghairi haq. Tidak mengeluarkan kaum mukminin dari rumah-rumah mereka tanpa alasan yang benar, baik berupa peperangan atau berupa penggusuran. Ini tanah ini mau dibuat menjadi hotel besar, kamu harus pergi, dipaksa. Itu nggak boleh. Makanya termasuk jasa baik pemerintah Yaman adalah kalau memang orang ini punya hujah yang kuat, dia tidak mau diganggu rumahnya, maka dihormati itu. Maka ada di sana jalan yang besar, terbelah jadi dua, kemudian balik menjadi satu. Kenapa? Di tengahnya ada rumah. Ada orang yang tidak rela untuk rumahnya itu dibeli oleh government, maka dibiarkan. Itu hak dia. Kecuali kalau benar-benar sesuatu yang sangat daruri, maka diganti dengan harga yang layak, dicarikan tempat yang sesuai dan sebagainya. As-salisatu wassalasun, yang ke-33, at-tawadhu'u lil haqq, merendahkan diri kepada kebenaran. Karena al-haq adalah nama Allah dan datang dari Allah, maka barang siapa sombong kepada kebenaran, sebenarnya dia telah sombong kepada Allah. Ar-rabi'atu wassalasun, yang ke-34, al-imanu bi jami'il mursalin, beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Jangan sampai kejengkelan kita kepada orang-orang Kristian misalkan menyebabkan kita mencaci Nabi Isa, padahal Nabi Isa Nabi Islam, tapi ya seperti itu kadang orang tidak paham, seperti yang kita dapati dari sebagian saudara-saudara kita di negeri kita itu. Ketika jengkel dengan orang Kristen yang dicaci Nabi Isa, kenapa Yesus selalu berkutu, kenapa Yesus tak mampu beli baju, itu nggak boleh semacam itu. Beda kalau kita katakan yang disalib, karena yang disalib bukan Nabi Isa. Baik. Kemudian al-khamisatu wassalasun, akhlak yang ke-35, ada muta'assub, tidak fanatik. Apa arti fanatik? Yaitu membela sesuatu perkara, sama saja perkara itu benar ataukah perkara itu salah. Itu namanya fanatik. Itu namanya ta'assub. Dia diambil dari al-asabah, yaitu sanak kerabat yang mengelilingi seseorang. Karena lafaz ta'assub pada asalnya adalah yaitu fanatik kepada keluarga. Nah, ini tidak boleh. Karena ikatan kita dengan Allah harus jauh lebih kuat daripada sekedar ikatan darah dengan para makhluk. As-sadisatu wassalasun, al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Yang keluar dari ini siapa? Orang-orang ahli filsafat. As-sabi'atu wassalasun, adamul istihza' bid-din. Tidak boleh mengejek agama, tidak boleh mengolok-olok agama, menghina agama dan sebagainya. Kalaupun kita belum mampu menjalankannya, kita katakan itu benar dan saya memang salah,
semoga Allah mengampuni saya, itu lebih baik daripada kita justru mengejek orang yang berjilbab, atau mengejek orang yang memakai siwak, mengejek orang yang berjenggot, dan sebagainya dan sebagainya. As-saminatu was-salasun, 38, adamu tasyabbuhi bil kafirin. Tidak menyerupakan diri dengan orang kafir. Hendaknya kita bangga dengan keislaman kita. Bukan malah justru memandang orang kafir seperti memandang bintang kejora, itu tidak pantas. Mereka telah Allah Ta'ala hukumi lebih hina daripada binatang ternak. Maka letakkan mereka pada posisi mereka itu. At-tasi'atu was-salasun, 39, adamul hasad. Tidak iri dengki kepada saudaranya. Kalaupun kita menginginkan apa yang dia inginkan, kita doakan semoga Allah menambahkan pada dia, karena malaikat akan mengaminkan untuk kita. Bukan kita ingin kenikmatan yang ada pada saudara kita itu dihilangkan. Sudah kita dosa, ternyata apa? Doa itu menghantam kita sendiri lagi, bahaya. Dan ternyata dia tambah apa? Tambah kaya, misalkan, atau tambah maju usahanya dan sebagainya. Maka tidak pantas yang semacam itu. Ketika saudaranya punya segel, hatinya jadi panas, akhirnya ingin beli segel padahal tak punya, akhirnya hutang, akhirnya hasad. Ternyata pekan berikutnya saudaranya mampu beli motorcycle, pusing dia. Ternyata 2 bulan berikutnya saudaranya mampu membeli kereta, akhirnya dia jantungan. Ternyata suatu ketika tetangganya mampu untuk apa? Untuk rumahnya menjadi bertingkat 3, akhirnya dia masuk rumah sakit, rugi sendiri. Sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Jauzi, bahwasanya orang yang hasad itu hakikatnya adalah orang yang melempar musuh dengan batu, tapi akhirnya batu itu malah menghantam matanya sendiri. Itu rugi dia. Al-arba'un yang ke-40, al-istighfar bil khairat, menyibukkan diri dengan amal-amal kebajikan. Karena hari kiamat adalah hari yang sangat berat dan sangat menakutkan. Maka hendaknya kita perbanyak bekal kita di hari yang pasti datang itu. Al-hadiyatu wal arba'un yang ke-41, al-ikhlasu al-ibadata lillah, mengikhlaskan peribadatan untuk Allah, bukan mencari pujian orang, bukan mencari uang, bukan pula untuk mencari kebahagiaan dunia, kegembiraan dunia semata, tapi lillahi ta'ala. Barang siapa ibadahnya lillahi ta'ala, Allah akan memenuhi janjinya, memberikan dia kebahagiaan di dunia. As-saniyatu wal arba'un ke-42, ittiba'ur rasul fi ibadatillah, mengikuti rasul di dalam ibadah kepada Allah, bukan hawa nafsu sendiri, bukan dengan pikiran sendiri, tapi ikut rasul. Bagaimana langkah yang benar untuk mendekat kepada Allah. As-salisatu wal arba'un yang ke-43, adamu man'i ibadillahi minal masajid, tidak menghalangi para hamba Allah untuk beribadah di masjid. Dan ini nasihat kepada sebagian takmir masjid yang mereka menghalangi ahli sunnah untuk berdakwah, padahal isinya adalah firman Allah, sabda Nabi, ucapan para ulama yang terpandang dan sebagainya. Wa isyaratul mu'allif rahimahullah ila anna hadil akhlaq, dan isyarat sang penulis rahimahullah bahwasanya akhlak-akhlak ini allati hasallahu bani Israil, yang Allah menjarau bani Israil, wahum mausufuna bil ilm, dan mereka itu disifati dengan ilmu. Alaiha, isyarat pada masalah ini apa? Tadullu ala anna syakhsan la yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu bukanlah alim sampai dia itu mengamalkan ilmunya. Kita tahu, tapi kalau tidak diamalkan, bukanlah dia itu orang alim. Baik. Tetapi sekian banyak ayat bicara tentang Bani Israel, nasihat kepada Bani Israel, panggilan kepada Bani Israel. Untuk apa itu? Ini adalah hakikatnya nasihat untuk kita. Makanya kita sebutkan dalam catatan kaki di situ, wa fi aidan mau'izatun li hadhil ummah. Dan di dalamnya juga ada nasihat dan petuah untuk umat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang yang memiliki mata hati. Qala Syekhul Islam rahimahullah, afada, ini memberikan faedah, anna man amila misla a'malihim, bahwasanya barang siapa beramal seperti amalan mereka, juziya misla jazaihim, dia akan dibalas seperti balasan untuk mereka. Kalau meniru orang yang baik, maka dia pun mendapatkan kebaikan. Meniru orang yang jelek, dia akan mendapatkan kejelekan. Liyahzara an ya'mala mithla a'malil kuffar,
agar sang hamba itu berhati-hati, jangan sampai dia beramal seperti amalan-amalan orang kafir. Waliyarghaba fi an ya'mala mithla a'malil mu'minin atba'il anbiya, dan agar dia bersemangat untuk beramal seperti amalan-amalan kaum mukminin yang mengikuti para nabi itu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.